Ternyata di balik dukungan Iris Bella terhadap hubungan Dr. Camelia dan Amar Zoni, ada sesuatu yang diam-diam ia rencanakan. Iris mengungkap bahwa jika Amar benar-benar menikah dengan Dr. Camelia, maka dirinya akan merasa jauh lebih tenang, bukan karena cemburu, tetapi karena ia khawatir Amar bisa mengusik rumah tangganya bersama Haldi Sabri. Ya kita, dan memang di sini karena kasusnya besar itu kan, sebenarnya kasus ini kasus polsek, cuma penanganan polsek. Terdakwa Muhammad Amar Akbar, Senang, ya bisa mengikuti persidangannya. Ya oke, untuk pihak lapas, kami boleh terdakwa disebutkan ya bentuknya biar agak mudah dan kita untuk ya. Jadi terdakwa 1, 2, 3 di satu kamera, 4, 5, 6 di satu kamera. Jadi kita enak ya menyebutkan dari sini ke sana, dari sana ke sini. Sidang virtual perdana Amar Zoni akhirnya digelar. Namun siapa sangka di tengah jalannya persidangan, Amar tiba-tiba mengungkapkan fakta baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Sosok misterius disebut-sebut memiliki peran besar di balik kasus yang menyeret namanya. Siapa sebenarnya orang itu dan mengapa Amar baru berani berbicara sekarang? Jadi kami saya berharap masuk ke kantor untuk bisa dihadirkan offline selama persidangan yang boleh. Ini yang bukan ini saya buat dari semua yang terdaftar di sini gitu ya. Karena sampai saat ini sangat susah sekali untuk berhubungan. Sidang virtual itu digelar dari ruang khusus di Lapas Nusa Kambangan dengan pengamanan ketat dan dihadiri oleh tim hukum, jaksa, serta saksi ahli. Amar tampil lebih tenang mengenakan kemeja putih sederhana. Meski terlihat sedikit gugup, ia beberapa kali menunduk dan menarik napas panjang sebelum memberikan keterangan. Pihak pengacara menyebut bahwa sidang ini menjadi momentum penting bagi Amar untuk menjelaskan kronologi sebenarnya atas kasus yang menjeratnya. Baik, yang kemudian sudah memberikan kuasa hukum kepada ahli dan teman-teman yang lain, namun sekarang dia belum bisa dihubungi oleh kami tidak bisa berhubungan di apa itu. Kalau kita bisa offline, mungkin kita lebih dekat ya untuk bisa berhubungan berkomunikasi. Tapi yang paling penting itu adalah komunikasi yang mulia. Saya bermohon sekali lagi untuk bisa diobrolkan. Saat majelis hakim memberi kesempatan berbicara, Amar tampak menahan emosi. Ia mulai menjelaskan bahwa ada banyak hal yang selama ini belum diketahui publik. Menurut keterangan yang berhasil diperoleh tim media, Amar menyebut adanya pihak lain yang mungkin tanpa disadari ikut memperburuk situasi hingga dirinya ditangkap. Pernyataan itu langsung menimbulkan keheningan di ruang sidang. Publik pun bertanya-tanya, siapa sosok yang dimaksud Amar? Oke, itu ya beberapa permohonan terdakwa. Kami juga menulis ini kebetulan sebelumnya saya sampaikan ya hakim anggota Ibu Polda Satriani hakim anggota 2 dan juga ya. Jadi harinya dari kenapa perdalian kasus Ibu Umi ya. Jadi dia turun berpanggil masuk. Jadi nanti kami musyawarahkan lagi dengan majelis saksinya. Kami tidak menutup kemungkinan kalau sidang offline. Tak lama setelah sidang selesai, rekaman video singkat dari pengacara Amar beredar. Dalam video itu, Amar terdengar mengatakan, "Saya tidak mau menuduh siapapun, tapi saya tahu ada tangan yang ikut bermain." Kalimat itu menjadi viral, menimbulkan berbagai spekulasi di dunia maya. Banyak netizen menduga-duga siapa yang dimaksud, sementara sebagian lainnya meminta publik agar tidak menghakimi sebelum kebenaran terbukti. Apa yang akan terjadi dengan Amar Zoni ke depannya? Apakah dia akan benar-benar dibebaskan dan diselesaikan dari kasusnya yang sekarang sedang viral? Simak videonya sampai selesai. Buat kalian para fansnya Amar Zoni, bila simak video ini sampai selesai ya. Sebelum lanjut, buat kalian mungkin yang sedang ada masalah asmara, karir, rezeki, rumah tangga, dan ingin tahu tentang pasangan kalian, rumah tangga kalian, dan lain sebagainya, boleh DM Abang ya, atau langsung chat nomor WA Abang ya. Yang Abang lihat di kartu pertama di sini ada sosok Dad, sosok
prajurit tengkorak menunggangi kuda. Di sini menggambarkan yang aku lihat, yang abang lihat, adanya kartu death itu simbol kematian ya, dan kematian itu adalah simbol awal kehidupan yang baru, adanya kehidupan yang baru. Artinya dengan permasalahan yang begitu viral sekarang, begitu booming sekarang, itu yang akan menjadi awal mula kehidupan Amarzoni ya. Yang abang lihat kemungkinan besarnya nanti Amarzoni akan menyelesaikan masalahnya ya. Masalahnya akan selesai, akan ada yang membantu dia, akan ada yang menolong dia ya. Dia setelah itu akan menjalani kehidupan yang lebih baru lagi. Dan yang kedua di sini yang abang lihat, dan itu ada kemungkinan berkaitan dengan sosok perempuan ya. Mungkin dia dibantu oleh sosok yang sangat menyintai dia, sosok yang benar-benar menyayangi dia. Intinya dia banyak fansnya ya. Fansnya juga mungkin fans-fans atau orang-orang yang sayang sama dia selalu mendoakan dia. Jadi dia bisa melewati itu dengan baik, dengan benar-benar ya. Dia bisa melewati semua cobaannya ya. Dan yang terakhir di sini yang paling penting ada Queen of Swords. Sosok ratu duduk di singgasana membawa pedang. Ada sosok yang benar-benar support dia terus ya. Jadi dia bebas, dia menyelesaikan perkaranya, menyelesaikan masalahnya tuh karena ada sosok yang seperti ratu ya. Ratu itu simbol orang yang sangat mencintai dia, dan dia itu bukan orang sembarangan juga. Dia bisa membantu Amarzoni, itu bukan orang sembarangan ya. Jadi ada kemungkinan besar semua masalah Amarzoni akan diselesaikan. Setelah itu Amarzoni akan hidup lebih baik ya. Buat kalian yang ingin tahu lebih detail tentang kehidupan kalian bisa langsung DM abang ya. Kata El Gumay juga ya, para penerawang di Indonesia juga dijebak katanya ya. Maka teman-teman, mari kita suarakan agar membebaskan Amarzoni dari tuntutan hukuman mati. Kalau bisa Amarzoni dilepaskan ya, ditelusuri lagi, dilakukan investigasi siapa di balik layar orang yang berbuat demikian ya, sehingga menjerumuskan kembali lagi Amarzoni ke penjara. Saat ini nggak tanggung-tanggung penjara teman-teman, yaitu penjara yang paling seram di Indonesia, penjara namanya Nusa Kambangan. Nah, itu makanya kita harus melakukan pembelaan. Apalagi kalau kita lihat dari wajah Amarzoni itu, dia adalah wajah yang baik ya, wajah yang betul-betul ingin berubah, yang betul-betul ingin menjadi orang lebih baik. Tapi kenapa dia masuk lagi penjara? Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita teman-teman, menimbulkan banyak spekulasi, menimbulkan banyak penasaran. Kenapa ya, sehingga banyak orang berkomentar, kenapa ya dalam lapas bisa terjadi peredaran narkoba sedangkan dijaga oleh penjaga sipir ya. Komentar juga ada yang berkomentar, seharusnya penjaga sipir pun juga diperiksa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini saya rasa teman-teman ya, ini sesuatu yang dikatakan lucu ya. Ya, dalam penjara bisa terjadi pengedaran narkoba, itu kan luar biasa teman-teman. Luar biasa kan. Sedangkan masuk apa aja kita diperiksa kita. Ini dalam penjara barang haram loh ya. Barang jelas-jelas merusak pemikiran orang, merusak pola pikir manusia ya, menyuramkan masa depan orang, masuk ke lapas. Kawan-kawan penasaran, Pak? Timbul tanda tanya besar nggak? Kenapa bisa narkoba masuk berkilo-kilo ke lapas? Ya, ada apa teman-teman? Ya, makanya banyak orang beranggapan ini sebuah jebakan. Menurut teman-teman gimana? Ya, silakan teman-teman suarakan buat tagar bebaskan Amarzoni. Karena banyak juga artis-artis yang membantu Amarzoni, termasuk Ustadz Iri Sulaiman yang saat ini meminta tolong kepada Otman Paris selaku pengacara kondang. Makanya mari kita buat tagar di video ini agar Otman Paris bersedia membantu Amarzoni mengeluarkan dari tuntutan hukuman mati. Kalau bisa dibebaskan teman-teman, dan diinvestigasi, dilakukan penelusuran kenapa dia bisa berbuat seperti itu, ditanya latar belakang teman-teman. Jadi kita jangan asal berkomentar yang negatif ya. Kalau bukan tidak mendukung, tidak memberikan support ya, jangan berkomentar. Karena nanti dalam suasana-suasana kayak gini, kalau kita menimbulkan julid atau berkomentar negatif kan, itu nggak baik kan. Karena apa? Karena orang lagi dikasih cobaan. Seharusnya orang kalau dikasih cobaan teman-teman, sikap kita ialah mensupport, memberikan hiburan, memberikan motivasi
yang memberikan pembelaan, ya, kalau dia betul-betul dijebak. Ya, mudah-mudahan lah teman-teman, kita berharap mudah-mudahan Hotman Paris ya, mau membantu Ahmad Zoni dari tuntutan hukuman mati. Dan kita berharap semua teman-teman, semoga Ahmad Zoni cepat bebas. Ya, ketika bebas, harapan kita ialah dia berubah 100% menjadi orang lebih baik, ya kan? Mendapatkan pengganti Iris Bella yang lebih cantik, lebih soleha, dan juga anak-anaknya bisa bertemu lagi dengan Ahmad Zoni. Gimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah ini. Kalau kalian sayang kepada Ahmad Zoni, silahkan buat tagar bebaskan Ahmad Zoni. Ditunggu komentarnya dari sekarang. Terima kasih.